Wis. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program InText, Insight of Text. Kata insight ini saya pakai sebagai dasar bahwa di program InText ini saya akan menganalisis berita-berita aktual tentang perpajakan. Mudah-mudahan analisis saya ini bisa memberikan tambahan pencerahan bagi Bapak Sobat Pratama yang tertarik untuk mendalami atau memahami perpajakan dan berita-berita aktual yang mengiringi media online kita sekarang ini. Saya biasa menggunakan mesin pencari Google, kemudian kata kuncinya adalah pajak. Kita masukkan di sini, kemudian kita masuk ke berita. Jadi kita akan lihat berita, kita coba lihat yang kira-kira menarik. Berita mobil kita sudah bahas, Ibu Bapak bisa cek di video sebelumnya. Ini menarik nih. Yang nggak lapor SPT siap-siap sanksi sampai penjara menanti. Kita coba buka Ibu Bapak. Soalnya beritanya begitu bombastis ya. Yang nggak lapor SPT siap-siap sanksi sampai penjara nanti. Ini 4 April. 4 April itu berarti hari Ahad ya kemarin. Nah, apa isi beritanya? Kita lihat sekilas. Ya. Saya kutip di paragraf ketiga, apabila wajib pajak telat melaporkan SPT tahunan, maka dikenakan sanksi administrasi. Kemudian, ya, sanksinya apa saja? Ini memang pasti tunai ya, aset disita ini. Oke, ini yang menarik ya. Ada sanksi denda uang tunai, aset disita, kemudian masuk penjara ini. Nah, Ibu Bapak Sobat Pratama sebetulnya tidak mudah untuk mengenakan sanksi penjara bagi wajib pajak yang tidak lapor SPT. Kalau melihat judul kembali di sini, yang nggak lapor itu siap-siap sanksi sampai penjara menanti. Sebenarnya jauh untuk sampai ke sana. Begini analisis saya Ibu Bapak. Yang jelas, hukum pajak itu hukum administrasi negara. Kalaupun ada sanksi, fokus utama di dalam hukum administrasi itu adalah sanksi administrasi. Jadi untuk sampai ke penjara itu jauh, karena penjara sudah pemidanaan. Ini memang betul secara peraturan seperti itu di Undang-Undang KUP. Terutama nanti di pasal 39 Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, dan undang-undang ini sudah diamandemen terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Jadi ceritanya secara lengkap begini, Ibu Bapak Sobat Pratama ya. Yang jelas sanksi administrasi itu jelas. Yang tadi sampaikan bayar denda. Denda tidak lapor SPT pasal 7 berapa? 100.000 aja kok. Gitu. Nah, kalau misalkan, jadi ini saya cerita lebih detail. Kalau misalkan 100.000 kita bayar, kemudian kita lapor, selesai. Tapi kalau ternyata nggak lapor juga, nah, jadi wajib pajak nggak lapor juga nih, nggak bayar sanksi juga, denda 100.000 ya. Kantor pajak ya, dalam hal ini akun representatif akan ngasih surat teguran. Jadi waktunya panjang, ngasih surat teguran. Hei wajib pajak, misalkan Badu, hei Badu. Ini bahasa suratnya secara ringkas begini. Hei Badu, lu belum lapor SPT. Nah, agar tidak dilakukan pemeriksaan, silakan lapor paling lambat misalkan 21 hari atau 14 hari sejak surat ini. Ternyata surat teguran itu punya jatuh tempo katakanlah 21 hari misalkan, atau 14 hari deh. 14 hari kerja. 14 hari kerja, si wajib pajak tetap nggak lapor. Kalau wajib pajak lapor ya sudah, hanya kena sanksi administrasi yang 100.000. Tapi kalau ternyata tidak lapor, nah ini wajib pajak sudah dianggap tidak lapor. Kantor pajak sesuai Undang-Undang KUP berwenang melakukan pemeriksaan. Nah, ini ada di pasal
13 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal 29 Undang-Undang KUP. Pasal 13 ayat 1 nanti akan keluar SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Itu pun apa? Sanksinya tetap administrasi gitu. Pasal 29 Undang-Undang KUP tentang apa? Itu tentang pemeriksaan. Jadi wajib pajak bisa diperiksa dengan alasan apapun, termasuk nggak lapor SPT, sudah dikasih surat teguran, tetap cuek aja, nggak lapor. Nah ini aja. Jadi sepanjang diperiksa, kantor pajak akan concern ke hukum administrasi, nggak sampai ke pidana. Jadi jauh. Logika yang dipakai oleh Undang-Undang Perpajakan adalah hukum pidana atau criminal law enforcement ini diletakkan di posisi penagihan pajak paling terakhir. Jadi jauh untuk sampai ke penjara. Dalam prakteknya, otoritas pajak akan berusaha mengedepankan sanksi administrasi. Dari yang mulai sederhana, oke, tadi AR ngasih surat cinta ya, surat teguran. Kalau misalkan nggak menggubris juga pemeriksaan juga nanti kena sanksinya administrasi gitu. Itu. Nah, kalau misalkan wajib pajak tetap nggak lapor juga, tetap nggak setor juga SKPKB, tapi kemudian dia mengajukan keberatan, nah ini kalau udah keberatan otomatis ranah sengketa pajaknya sengketa administrasi. Arahnya kemana? Kalau udah keberatan ke Kanwil ya, kantor wilayah Ditjen Pajak. Nanti kemudian Kanwil ngeluarin SK keberatan, menolak, ya nanti ke banding di pengadilan pajak. Nah kalau udah kayak gini udah nggak ada tuh ranah pidana tuh nggak ada. Itu. Nah kalau misalkan wajib pajak itu nggak menggubris, itu. Ya sudah, SKPKB ini sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap. Tagih. Nah, penagihan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Ya. Nah, penagihannya dilakukan dengan cara apa? Ya sama, dipanggil dulu, kenapa nggak bayar? Terus terang praktek sampai penagihan kayak gini, ini jarang dalam kenyataannya. Kenapa? Karena wajib pajak sudah mulai sadar lah. Kalaupun misalkan nanti nggak lapor, ya keberatan, ya secara umum wajib pajak apa? Akhirnya, nah ini deterrent effect ya. Deterrent effect itu artinya begini. Dengan model keluar SKP, pertanyaan berikutnya adalah wajib pajak mau nggak sampai ke pidana? Jauh. Kalau sudah SKP, sanksinya administrasi. Tinggal nanti penagihan. Ya penagihan kalau misalkan belum dapat juga, nilai utang pajaknya bisa di atas 100 juta, nah itu boleh. Nanti ada gizling, ada penyanderaan. Barangnya disita, penyanderaan. Itu pun jauh. Itu. Tergantung bagaimana tingkat kooperasi, ya tingkat kooperatifnya wajib pajak kepada petugas pajak. Kalau akhirnya mereka kooperatif, ya sudah. Pilihannya dua. Kalau misalkan masih punya waktu untuk mengajukan keberatan. Kalaupun ternyata enggak, wajib pajak masih bisa menempuh pasal 36 Undang-Undang KUP. Apa isinya? Ya mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak atas SKP yang, ya pembatalan ini SKP yang tidak benar. Itu masih ada proses. Ini prosesnya di hukum administrasi. Nah, hukum pidana itu diletakkan paling terakhir. Istilah yang dipakai di dalam teori itu adalah ultimum remedium. Ultimum remedium. Artinya apa? Hukum pidana diletakkan di cara yang paling terakhir dari proses penagihan pajak. Jadi penegakan hukum pajak ini tetap mengedepankan hukum administrasi. Jadi kalau melihat berita ini sebenarnya agak misleading ya. Memang betul secara aturan bisa sampai, tapi jauh nggak. Jadi seolah-olah ini kayak misleading, nanti penjara. Sebenarnya nggak sampai ke sana, karena petugas pajak sangat paham bahwa mereka melaksanakan hukum administrasi. Sehingga kalaupun kena sanksi, sebagai bentuk dari law enforcement, sanksinya juga berkaitan dengan sanksi administrasi. Nah ini ya. Nah jadi terus masalahnya gimana? Ya tinggal gini.
Jadi wajib pajak ketika nggak lapor SPT, memang saya seringkali menyarankan sekarang mau lapor nggak? Gitu. Kalau mau lapor, ya sudah, tinggal hubungi AR. Ya paling kena sanksi administrasi yang 100.000. Kemudian utang pajaknya ada berapa? Utang pajak kan berarti otomatis terlambat setor. Itu sanksi bunga. Sekarang bukan bunga 2% per bulan, sudah bunga sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi jauh berkurang daripada yang sanksi bunga 2% per bulan. Ini semuanya sanksi administrasi. Kalau nantinya misalkan belum bisa bayar karena nggak punya duit, ya bisa nyicil. Kalau sudah membangun komunikasi dengan AR tahu kondisi wajib pajak. AR pun tidak segan-segan membantu, tetap nanti silakan pokok pajaknya dibayar dulu. Jadi jauh tidak akan sampai ke pidana. AR akan mengedepankan administrasi. Kalau memang wajib pajak mau patuh, dibantu ya tetap bayar, silakan. Yang penting ada kalau utang pajak misalkan 100 juta nggak bisa sekaligus ya bayar cicil. Nanti ada progres. Ketika AR ditanya oleh kepala KPP, kepala kantor pajak ya, kepala kantor pelayanan pajak, AR punya progres. Ini loh Pak, wajib pajak tadi misalkan contohnya Badu. Ini loh Pak, Badu punya progres. Dia nggak punya duit karena apa? Usahanya jeblok. Ya usahanya jeblok. Nah dengan demikian ya sudah ada progres. Dan si Badu juga kooperatif dengan AR. Kalau udah kayak gini udah nggak mungkin lah secara nalar common sense ya, AR akan mengusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Jadi Ibu Bapak, untuk sampai ke level pemeriksaan bukti penyidikan pidana itu prosesnya begini. Ketika misalkan langkah administrasi ini tidak bisa lagi dilakukan, kantor pajak punya kewenangan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan itu sudah mengarah pada ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Bentuknya apa? Tidak kooperatif. Kalau wajib pajak orang pribadi, ini punya usaha, pembukuannya ganda. Tapi sekali lagi semuanya harus diselesaikan dengan langkah administrasi atau administrative law enforcement dulu. Nah, kalau bukti permulaan ini ya mau diselesaikan, oke. Si wajib pajak bayar tanpa sanksi. Sekarang sanksi kenaikannya bukan 150 tapi 100%. Jadi lebih ringan. Ini ada di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Otomatis otoritas pajak mengedepankan administrative law enforcement, bukan criminal, bukan crime tax law enforcement ya, crime law enforcement ini bukan, tetap menggunakan administrative law ya, bukan criminal law. Nah jadi jauh kalau sampai penjara. Terus misalkan pemeriksaan bukti permulaan ini kemudian tidak di follow up, jadi wajib pajak tetap dia nggak patuh, nggak mau bayar, ya sudah, pemeriksaan bukti permulaan nanti ditingkatkan menjadi penyidikan. Ketika penyidikan, ya memang wajib pajak bisa ditahan. Ini penyidikan sudah menggunakan hukum acara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Nah nanti si penyidik pegawai negeri sipil PPNS berkoordinasi dengan penyidik dari Polri. Nah, sampai selesai penyidikan, sampai tetap belum patuh juga, si penyidik akan melimpahkan berkas acara pemeriksaan BAP ke jaksa. Jaksanya nanti akan melakukan persiapan untuk penuntutan. Nah, penetapan tersangka sudah, kemudian ada dakwaan. Proses dakwaan, proses peradilan di pengadilan negeri, ini pun butuh waktu kan? Butuh waktu. Kalaupun nanti misalkan putus, nah kemudian si wajib pajak tidak setuju, ya dia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jadi belum ingkrah nih putusan pidana, belum ingkrah. Bahkan bisa jadi di putusan sela pengadilan negeri JPU kalah. Nah ini saya tangani ada kasus penyidikan sampai penuntutan dakwaan, pas eksepsi terdakwa, kemudian putusan sela JPU kalah
Kenapa? Karena otoritas pajak tidak mengedepankan administrative law enforcement. Justru yang dikedepankan adalah criminal law enforcement. Jadi jangan jauh. Dan itu saya sudah buktikan kalau otoritas pajak tidak mengedepankan administrative law enforcement tapi lebih ke criminal law enforcement, itu di pengadilan negeri bisa batal demi hukum tuh dakwaan karena dianggap tidak cermat. Jadi Ibu Bapak, Sobat Pratama, sebenarnya kalau berita ini dibaca, Ibu Bapak nggak perlu khawatir, Ibu Bapak perlu pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, ini contoh yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan analisis saya terkait dengan berita ini bisa meluruskan. Saya memahami, meluruskan berita ini. Saya memahami ketika berita ini seolah-olah kalau dari sudut saya yang memang kuliah di ilmu administrasi ya, ini misleading. Sebenarnya nggak semudah itulah. Tapi oke, Ibu Bapak ya, mudah-mudahan analisis saya ini bermanfaat bagi Ibu Bapak sehingga Ibu Bapak bisa lebih aware, lebih sadar terhadap pajak. Kalaupun nanti tidak patuh, ya tidak patuhnya bukan karena kesengajaan. Mudah-mudahan cerita saya di Inside of Tax ini bermanfaat bagi Ibu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jangan lupa untuk subscribe jika memang Ibu Bapak Sobat Pratama merasa melihat bahwa video di kanal YouTube Pratama Indomitra bermanfaat bagi Bapak. Monggo silahkan di-share juga ke teman-teman, ke kolega supaya informasi yang bermanfaat ini bisa lebih bergaung ke teman kolega Ibu Bapak. Silahkan kritik juga di kolom komentar di bawah video ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.